Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Pengepul Lele 08. Di video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara peternak menggunakan pakan pabrikan, full pabrikan dengan full perbandingan dengan full pakan alternatif ataupun separuh pakan pabrikan dengan separuh pakan alternatif. Jadi begini teman-teman, peternak itu adalah sesuatu yang dimana sama seperti hal lainnya, seperti di tingkat-tingkat usaha-usaha yang lainnya. Maka kita melihat di daerah-daerah kita sendiri gitu. Ketika memang di daerah kita itu harga pakan terlampau tinggi, maka ada sebagian peternak itu pasti mengambil inisiatif untuk membuat pakan-pakan alternatif begitu. Apakah pakan alternatif itu menjadi satu ukuran agar peternakan itu sukses? Tidak juga begitu. Ada juga beberapa pakan-pakan alternatif malah bukan malah bukan membuat sukses peternakan dan penggemukan kita, malah hancur sebenarnya. Itu ada juga beberapa. Maka saya akan membahas yang pertama itu tentang full pakan pabrikan. Seperti apa yang saya terapkan di kolam saya ini. Jadi saya akan melakukan terus riset, saya akan terus melakukan eksperimen apa yang saya bisa gitu untuk bagaimana caranya agar kita mampu menjadi petani mandiri tanpa mempergunakan pakan-pakan pabrikan. Tetapi hari ini saya masih melakukan riset dan sebagaimana memang untuk tingkat dari kualitas itu memang sangat sulit jika kita mendapatkan pakan di posisi 30, protein lebih dari 30 begitu. Sama seperti hari ini contohnya, saya full dengan pakan pabrikan. Pakan pabrikan itu adalah sesuatu pakan yang dimana semua dari komposisi yang ada itu sudah, komposisi dan kandungannya itu sudah lengkap dalam per bijinya begitu. Jadi ketika kita memberikan ikan, maka semua kandungan untuk di dalam ikan itu sudah ada. Nah, jadi pakan pabrikan tentu mahal, iya, tentu mahal. Tetapi ada sisi baiknya begitu. Ada sisi baiknya itu ketika kita melakukan pembesaran melalui pakan pabrikan, maka kualitas ikan lebih baik. Kualitas daging pasti lebih baik. Dan kecepatan untuk berbudidaya, dalam arti kecepatan untuk pembesaran itu tentu lebih cepat begitu. Kenapa? Karena semua komposisi sudah lengkap di situ. Bahkan ketika kita melakukan riset untuk menjadikan pakan seperti pakan pabrikan tersebut, untuk tekstur, warna dan baunya saja kita sangat sulit untuk mendapatkannya. Walaupun kita bicara sama-sama apung. Nah, maka dari itu untuk teman-teman semua itu begini. Ada dampak dan resiko ketika kita membuat segala sesuatu itu menjadi lebih rendah mungkin kosnya. Ya itu harus kita lakukan sebagai peternak jika kita ingin maju seperti itu. Dan saya sampai detik ini terus melakukan hal itu. Tetapi hampir 70% dari peternakan saya itu saya masih mempergunakan pakan pabrikan, full pabrikan. Dan itu saya bandingkan, memang dari segi pembesaran dan kualitas lain kita memang kalah. Oke, yang kedua saya bahas dulu soal pakan alternatif. Pakan alternatif itu sebenarnya banyak macamnya, yaitu yang kita kenal sebagian dari limbah-limbah apa yang ada di rumah, contohnya limbah-limbah apa yang ada di sekitaran kita begitu kan. Tentu banyak. Apalagi jika kita peternak lele, maka apa sih yang nggak dikonsumsi sama lele begitu kira-kira? Apa sih yang tidak dikonsumsi sama ikan satu ini? Hampir semua makanan dikonsumsi sama dia. Tetapi ternyata ketika menjadikan lele ini dari kecil ke besar, dia juga punya kandungan-kandungan yang harus kita lengkapin. Nah, jadi tergantung kita itu mengambil pakan alternatif itu sebenarnya pakan alternatif yang bagaimana. Contohnya seperti begini. Oke,
bagaimana dengan kita contohnya salah satunya maggot begitu kan. Maggot itu adalah menjadi pakan alternatif yang benar-benar teruji sekarang ini. Tetapi jangan salah, untuk menghasilkan daging sekilo ikan, maka kita memerlukan 2 kilo maggot. Maka perbandingan kan beda, berarti tidak ada FCR 1:1 jika kita di pakan alternatifnya. Ya kan begitu, walaupun secara protein sebenarnya maggot itu lebih dari 30% loh. Maggot kering kah, maggot basah kah, kan begitu kira-kira. Itu lebih dari 30%. Berarti kan bukan hanya protein 30%-nya itu yang kita cari gitu. Dan itu hanya ada di maggot begitu. Contoh kita mengambil dari ampas tahu begitu, tempat gilingan tahu dan ampasnya gitu. Jadi ada beberapa ketika saya melihat di beberapa jurnal yang ada di internet itu ya, dengan beberapa sumber, memang ampas tahu itu proteinnya itu lebih dari 10%, tapi kurang dari 12%, 15-12%. Nah, maka dari itu teman-teman semua, kita memang harus tahu komposisi apa yang harus kita berikan di lele tadi. Nah, jadi untuk teman-teman semua terus melakukan inovasinya. Kalau kita full maggot contohnya begitu, full maggot itu bukan tidak bisa, sangat bisa. Tetapi akan ada resiko-resiko yang dimana resiko tersebut bisa menyebabkan, contoh ketika maggot ini tidak efektif lagi untuk dikasih pakan, entah ketuaan atau sebagaimana, maka lele akan mati. Kan begitu kira-kira. Jadi ada dampak-dampak tertentu. Contohnya kayak ampas tahu tadi, yang ada di sekitaran saya itu ada beberapa limbah, dari mulai ampas tahu, maggot dan sebagaimana, solid dan sebagaimana. Itu sudah saya coba. Dan saya jadikan satu komposisi menjadi butiran-butiran pelet contohnya begitu. Tetapi ketika kita perbandingkan dengan yang full pelet pabrikan, ini sama-sama lele kita pelihara mulai dari A sampai Z, mulai dari kecil sampai dia panen. Yang satu dengan pakan pabrikan, full pakan pabrikan, yang satu dengan pakan full dari pakan alternatif. Ternyata kita perbandingan dari segi daging di angka 2,5 bulan sampai 3 bulan, pakan pabrikan itu, full pabrikan itu malah sudah panen dengan angka 1,8 kilo terendah. 1,8 kilo, bahkan mereka bisa menguasai di posisi 1,6 kilo begitu kan. Itu pakan pabrikan, dan kualitas ikan ya mulai dari segi warna, mulai dari segi komposisi keras ikannya begitu, itu ya saya sangat oke lah begitu. Tapi ketika kita melakukan full pakan alternatif di posisi 2,5 bulan sampai 3 bulan, dia belum bisa ngejar daging di angka 1,8 kilo sampai 1,6 kilo, maka kita telat di situ. Tetapi untuk kos jauh, untuk biaya keluar itu sangat jauh sebenarnya. Perbandingannya itu bisa dibilang 2 kali lipatnya. Maka pakan pabrikan contohnya habis 1 juta, maka pakan alternatif itu mungkin kisaran habis ya hanya 400.000, 500.000 begitu. Itu perbandingannya. Tetapi untuk ngejar target tadi, maka untuk teman-teman semua, konsekuensinya dalam beternak itu ada. Lakukan terus inovasinya. Dan sampai sekarang ini saya menemukan ada beberapa hal begitu kan, pakan-pakan alternatif yang dimana itu menjadi satu pokok begitu. Tapi saya belum bisa untuk memberikan ke teman-teman karena saya belum mempergunakan full untuk itu gitu. Dan ada step yang ketiga, yaitu ketika memotong pakan pabrikan dengan pakan alternatif. Nah, itulah salah satu yang sekarang banyak digeluti oleh banyaknya petani itu di situ, peternak contohnya, yaitu menggunakan pakan alternatif. Tetapi tidak menjadi pakan utama ataupun pakan pokok, yaitu pakan pokoknya tetap pakan pabrikan. Jadi kita hanya memotong kos kisaran 30% dari apa yang dilakukan atau apa yang dihasilkan dari peternak tersebut begitu. Jadi ketika memang kita harus menghabiskan pelet 1.000 contohnya begitu, 1 juta begitu kan, 1 juta begitu, maka itu kan untuk tonase hampir 90 kilo sampai 100 kilo pakan. Maka kita potong menjadi 70 kilo pakan
dan 40-nya gitu kan, 40 sampai 60-nya itu kita ambil di posisi pakan alternatif, entah itu ampas tahu kah, entah itu maggot kah, entah itu biji-bijian yang lain dan sebagainya. Banyak sebenarnya pakan alternatif. Tetapi itulah salah satu yang dimana menjadi satu poin-poin peternak yang sekarang ini, yaitu memotong kos agar hasilnya lebih maksimal. Mungkin teman-teman atau peternak pemula masih bisa melakukan itu sedikit demi sedikit, karena itu banyak yang sudah membuat seperti itu dan alhamdulillah berhasil. Tetapi mereka tidak menghilangkan pakan dari pabrikan begitu. Nah, maka untuk teman-teman semua saya sarankan bahwasanya, ataupun peternak muda, peternak pemula ini saya sarankan untuk dalam arti begini, lakukan terus apa yang menjadi inovasi. Jadi ketika kita lakukan riset, lakukan kalau dalam arti itu lakukan riset inovasi untuk menjadikan pakan-pakan, untuk menjadikan peternak mandiri. Jadi kalau ketika kita udah beternak, kita bisa membenihkan sendiri, kita sudah bisa membuat pakan sendiri, minimal pakan sendiri. Kalau sudah pakan sendiri, maka insya Allah ya peternakan kita itu bukan untung, sangat untung begitu. Kita nggak usah cerita tipis sih, sangat besar untungnya. Nah itu. Nah jadi apa yang kita hasilkan hari ini tentunya itu menjadi satu poin ke depannya untuk usaha-usaha apa yang kita lakukan ini. Nah jadi saya pun terus melakukan hal itu. Kenapa saya hari ini belum berani menambah kolam begitu banyak? Karena satu yang saya pikirkan itu, ketika memang pakannya saya belum bisa membuat pakan mandiri, maka saya tidak akan pernah menambah kolam. Saya akan terus melakukan riset, saya akan terus melakukan studi-studi yang saya tahu, nanya-nanya dari orang-orang senior yang senior saya begitu kan, orang-orang yang lebih tahu dari saya begitu. Nah, jadi kita lakukan itu. Jadi mungkin cukup sekian dulu. Lakukan inovasi dan pemikiran-pemikiran selagi kita masih usia-usia yang produktif, pemikiran-pemikiran yang produktif. Nah, begitu aja teman-teman semua. Semangat terus untuk kawan-kawan semua yang beternak. Lakukan yang terbaik, insya Allah peternak akan maju. Semangat untuk kawan-kawan peternak semua. Salam.